Dipijat tradisional kakinya oleh gadis berkerudung. Bos kaya ini kembali bisa berjalan dan berakhir menikahinya. Kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip dari jendela kaca tinggi apartemen mewah Arkana Pradipta, seolah menari di malam yang tak pernah benar-benar gelap. Jalanan di bawahnya penuh kendaraan, klakson bersahutan, dan hiruk-pikuk orang-orang yang tak pernah berhenti bergerak. Namun, di lantai paling tinggi, di ruang tamu seluas ratusan meter persegi, dunia Arkana terasa sepi. Terlalu sepi untuk seorang pria yang dulu selalu memimpin dengan penuh kendali. Arkana menatap langit malam dari kursi roda yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Tubuhnya yang dulu perkasa kini terbatas. Lumpuh akibat kecelakaan mobil beberapa bulan lalu. Punggungnya menempel pada sandaran kursi. Kaki tak bisa digerakkan. Tangan harus dibantu untuk hal-hal sederhana. Ia merasa seperti tahanan di istana sendiri. Ia menekan remote, menyalakan layar besar yang menayangkan grafik saham, laporan bisnis, dan berita dunia. Segalanya bergerak cepat di luar sana. Kontrak, merger, akuisisi, namun Arkana hanya bisa menonton. Dahulu, ia adalah bos muda yang disegani, seseorang yang memegang kendali penuh atas perusahaan Pradipta Group, konglomerasi yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Sekarang, ia hanya seorang pria muda dengan tubuh yang memberontak, menatap dunia yang terus berjalan tanpa dirinya. Apakah semua ini benar-benar harus terjadi padaku? Gumamnya, suaranya berat, tercampur rasa frustrasi dan kemarahan. Ia menepuk meja kaca di depannya. Suara dentingan logam mengiringi kemarahannya. Raka Mahendra, sahabat sekaligus tangan kanannya di perusahaan, pernah mengatakan bahwa Arkana harus tetap kuat. Tetapi bagaimana bisa tetap kuat ketika tubuh menolak tunduk pada kehendak sendiri? Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari asisten pribadinya. Dokter menyarankan terapi lanjutan, Pak. Tapi Pak Arkana menolak. Arkana menatap pesan itu dan mengetik satu kata. Tidak. Ia menolak semua bantuan medis, semua terapi, semua interaksi yang bisa membuatnya merasa lemah. Keangkuhannya tumbuh seiring rasa sakit dan ketidakberdayaan, menjadikan dirinya lebih dingin, lebih tertutup, dan lebih menakutkan bagi orang-orang di sekitarnya. Meski begitu, di balik semua kemarahan dan kesedihan itu, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya, rasa takut. Takut bahwa ia tak akan pernah bisa berjalan lagi, takut kehilangan semua kendali yang pernah ia miliki, dan takut, entah mengapa, bahwa hidup yang dulu ia banggakan kini hanyalah kenangan yang tersisa di layar kaca apartemennya. Di luar jendela, kota terus hidup. Lampu-lampu neon, suara kendaraan, dan hiruk-pikuk malam yang tak pernah tidur seakan mengejeknya. Dunia terus bergerak, sementara Arkana terkurung dalam tubuhnya sendiri, menunggu sesuatu, atau seseorang, yang bisa mengubah takdirnya. Kursi roda dan kemarahan. Arkana Pradipta menendang kursi rodanya di ruang tamu. Suara ban karet bergesekan dengan lantai kayu mewah memenuhi ruangan. Matanya menatap lurus ke layar televisi besar, menatap grafik saham yang terus bergerak naik turun, seakan dunia di luar sana menertawakannya. Ia merasakan amarah yang menumpuk di dadanya, amarah pada dirinya sendiri, pada nasib, bahkan pada semua orang yang mencoba membantu tanpa diminta. Tidak, aku tidak butuh, teriaknya saat seorang dokter fisik menghubungi melalui video call. Layar menampilkan wajah dokter yang sabar, tapi Arkana tidak peduli. Ia menutup laptop dengan satu tangan, menatap kosong ke langit-langit apartemen. Setiap suara, setiap kata yang terdengar seperti teguran membuat darahnya mendidih. Sejak kecelakaan itu, hidup Arkana berubah total. Dahulu ia selalu bergerak cepat, mengambil keputusan dalam sekejap, memimpin rapat, dan hadir di setiap lokasi proyek perusahaan. Sekarang, ia bergantung pada orang lain untuk hal-hal paling sederhana, minum air, berpakaian, bahkan berjalan dari kursi ke tempat tidur.
Kekuasaan dan kebebasannya lenyap, digantikan kursi roda yang dingin dan tubuh yang menolak patuh. Raka Mahendra, sahabat sekaligus asisten pribadi, mencoba masuk dengan segelas air. "Pak Arkana, Anda harus makan," dokter bilang. Arkana memotongnya. "Aku tidak butuh nasihat. Aku tidak butuh dokter. Aku tidak butuh orang lain." Suaranya bergaung di ruang tamu luas. Raka hanya bisa menunduk, memahami bahwa kemarahan Arkana bukan diarahkan pada dirinya, tapi pada situasi yang tak bisa diubah. Setiap hari terasa seperti ujian yang tidak pernah berakhir. Arkana menolak terapi, menolak perawat, menolak semua metode yang bisa membantunya sembuh. Ia mengunci diri di kamar dan ruang kerja, menatap layar laptop, membaca laporan, melakukan rapat online, mencoba mempertahankan citra bos yang selalu kuat. Namun di dalam, rasa frustasi terus menggerogoti. Ia terkadang memukul meja kaca dengan kepalan tangan, mengeluarkan amarah yang lama terpendam. Malam-malam Arkana menjadi lebih sepi daripada biasanya. Hanya suara mesin pendingin dan dentingan jam dinding yang menemaninya. Ia menatap jendela, melihat lampu kota yang tak pernah padam. Di luar sana, orang-orang hidup normal, berjalan, tertawa, berlari mengejar mimpi mereka. Sementara ia terjebak di tubuhnya sendiri, antara keangkuhan dan ketakutan, antara rasa sakit dan kemarahan. Tetapi di balik semua kemarahan itu, ada secercah keinginan yang ia sendiri tidak mau akui. Ingin bebas, ingin berjalan lagi, ingin merasakan dunia dengan kaki sendiri. Namun keangkuhan dan rasa sakit membuatnya menolak bantuan, menjadikan dirinya seorang pria muda yang kuat dalam kekayaan, namun lemah di dalam tubuh sendiri. Arkana menutup matanya, menarik napas panjang, dan sekali lagi menatap kursi roda yang kini seperti simbol hidupnya. Ia tahu, seberapapun ia menolak, kenyataan tidak akan berubah. Dan amarahnya hanyalah bayangan dari rasa takut yang lebih dalam. Rasa takut bahwa ia tidak akan pernah kembali seperti dulu. Gadis dari gang sederhana. Di sisi lain kota, di gang sempit yang dipenuhi aroma rempah dan asap gorengan, Alia Rahmani membuka pintu kecil tempat praktik pijat tradisionalnya. Lampu kuning temara menerangi ruang yang sederhana, tikar bambu, beberapa bantal, dan aroma minyak kayu cendana yang menenangkan. Tidak ada kemewahan, tidak ada layar besar, hanya kesederhanaan yang menenangkan hati. Alia adalah gadis berkerudung berusia 27 tahun, dengan wajah lembut dan senyum tulus yang mampu membuat siapapun merasa nyaman. Rambutnya tersembunyi rapi di balik kerudung, tangan-tangannya cekatan, lihai mengurut otot-otot yang tegang, mengembalikan energi tubuh yang lelah. Setiap pijatan ia lakukan dengan sepenuh hati, bukan hanya untuk uang, tapi karena ia percaya pada sentuhan yang bisa menyembuhkan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. "Pak Rudi, jangan tegang. Santai saja, tarik napas dalam." Alia menepuk lembut bahu seorang klien yang wajahnya tegang akibat jam kerja yang panjang. Klien itu mengangguk, menutup mata, dan membiarkan tangannya memijat keajaiban. Disinilah Alia merasa hidupnya berarti. Meski dunia luar sering keras, di ruang kecil ini ia bisa memberi kenyamanan. Hidup Alia tidak mudah. Ayahnya telah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan ibunya seorang diri. Biaya hidup di Jakarta tinggi, dan pekerjaan pijat tradisional ini adalah satu-satunya sumber penghasilan tetapnya. Setiap hari, ia berangkat pagi-pagi, membuka pintu kecilnya, menerima siapa saja yang datang, dan bekerja sampai larut malam. Namun ia tidak pernah mengeluh, karena ia percaya setiap tetes keringat dan usaha akan membuahkan hasil, meski tidak instan. "Sehat selalu, Bu Alia," ucap seorang ibu paruh-baya yang datang rutin. Alia membalas dengan senyum hangat, lalu menyiapkan minyak baru untuk klien berikutnya. Ia tahu, di balik senyum itu, banyak orang membawa beban. Dan Alia, dengan tangan terampilnya, berharap bisa sedikit meringankan. Di tengah kesibukan, Alia sempat menatap keluar jendela. Dari sini,
Ia bisa melihat gedung-gedung tinggi yang bersinar di kejauhan. Sebuah dunia yang berbeda dari kehidupannya. Gemerlap, cepat, dan penuh kekuasaan. Ia pernah bertanya-tanya apakah ia akan pernah mengenal dunia itu. Namun hatinya tetap sederhana. Aku tidak butuh gemerlap, bisiknya. Aku hanya ingin hidup yang cukup dan bermanfaat. Malam itu, setelah semua klien pulang, Alia duduk di depan pintu kecilnya, menghirup udara malam. Lampu-lampu kota di kejauhan menyala, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia menutup mata sejenak, membayangkan dunia yang luas dan tak terjangkau, tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidupnya. Seorang pria muda kaya yang lumpuh, yang membutuhkan tangan Alia lebih dari siapapun. Di gang sederhana itu, Alia tidak tahu bahwa esok hari, langkahnya akan menyeberang ke dunia yang tak pernah ia bayangkan, dan bahwa sentuhan tangannya akan menjadi kunci perubahan hidup seorang bos muda. Reputasi tangan penyembuh. Nama Alia Rahmani mulai terdengar di ganggang sempit dan jalanan kecil kota, bukan karena iklan mahal atau pamflet berwarna, tapi dari mulut ke mulut. Mereka yang datang ke praktik pijat tradisionalnya seringkali kembali dengan senyum lega, tubuh ringan, dan rasa sakit yang menghilang. Beberapa bahkan mengaku tidak pernah merasakan pijatan yang sehangat dan seefektif itu sebelumnya. Bu Alia, pijatan kemarin benar-benar luar biasa. Bahuku tidak pernah sebebas ini, ujar seorang pengusaha kecil yang rutin datang setiap minggu. Alia tersenyum, menunduk sopan. Alhamdulillah, Pak. Semoga tetap sehat dan kuat, jawabnya lembut. Tanpa menyombongkan kemampuan yang sebenarnya sudah mulai menjadi legenda kecil di lingkungannya. Ia percaya, bukan hanya teknik yang menyembuhkan, tapi ketulusan tangan yang menyentuh dan perhatian yang ia berikan pada setiap klien. Berita tentang keahliannya menyebar cepat. Dari tetangga ke tetangga, dari pedagang ke pedagang, hingga akhirnya beberapa orang yang berani mencoba terapi Alia adalah mereka yang memiliki pekerjaan berat, stres tinggi, atau bahkan penyakit ringan yang tidak kunjung hilang. Setiap cerita sembuh yang dibawa pulang klien menjadi cerita baru yang menambah reputasi Alia. Di tengah reputasi yang tumbuh, Alia tetap sederhana. Ia menolak tawaran dari beberapa spa modern yang ingin mempekerjakannya dengan gaji besar. Aku hanya ingin bekerja dengan hati, bukan hanya untuk uang, katanya pada dirinya sendiri. Kesederhanaannya justru menambah aura ketulusan yang membuat orang merasa nyaman dan percaya padanya. Suatu sore, ketika Alia sedang menyiapkan minyak untuk klien baru, seorang kurir datang membawa amplop. Di dalamnya terdapat kartu nama dan permintaan. Tolong datang ke alamat ini, seorang pasien membutuhkan terapi khusus. Itu adalah titik awal yang perlahan membawa Alia mendekat pada dunia yang jauh berbeda dari gang kecilnya. Dunia orang kaya, kekuasaan, dan rahasia yang tersembunyi di balik gemerlap kota. Disinilah reputasi Alia mulai menjadi jembatan takdir. Tangan-tangannya yang terbiasa mengurut otot lelah dan mengembalikan energi tubuh akan segera bertemu dengan seorang pria muda kaya, lumpuh, dan penuh amarah. Seorang bos yang merasa dunia mengkhianatinya, dan yang membutuhkan sentuhan Alia lebih dari siapapun. Dan tanpa Alia sadari, reputasinya bukan hanya akan menyembuhkan tubuh seseorang, tapi juga akan membuka hati yang lama terkunci oleh rasa sakit dan keangkuhan. Usaha terakhir. Raka Mahendra menatap layar laptop dengan wajah tegang. Laporan kesehatan Arkana Pradipta menunjukkan sedikit perkembangan, tapi kondisinya masih jauh dari kata sembuh. Duduk di samping kursi kerja Arkana yang mewah, Raka menghela napas panjang. Ia tahu, jika Arkana terus menolak terapi dan bantuan apapun, situasi bisa memburuk. Pak Arkana, ini bukan soal pamrih atau orang asing. Aku hanya ingin melihatmu berjalan lagi, ucap Raka, mencoba lembut. Arkana menatap Raka dengan tatapan dingin. Aku tidak butuh orang lain. Aku tidak butuh terapi. Aku bisa menunggu, Raka. Suaranya berat, penuh amarah yang tersimpan dari lama. Raka menggeleng. Ia sudah mencoba berbagai dokter terbaik, fisioterapis terkenal, bahkan terapi eksperimental,
Tapi Arkana selalu menolak. Tidak ada yang berhasil. Akhirnya, satu nama muncul di pikirannya. Alia Rahmani, gadis muda dari gang sederhana, yang menurut kabar dari beberapa klien, memiliki kemampuan pijat yang luar biasa dan mampu menyembuhkan orang-orang yang sudah putus asa. Kalau dokter tidak bisa, mungkin Alia bisa, gumam Raka. Ia menutup laptop dan menyiapkan ponselnya. Ia menelusuri nomor kontak yang baru ia dapat dari rekomendasi tetangga Alia. Raka tahu ini adalah usaha terakhirnya. Jika Arkana tetap menolak, ia tidak yakin ada cara lain yang bisa memaksa bos muda itu untuk menerima pertolongan. Dengan hati-hati, Raka menghubungi Alia, menjelaskan kondisi Arkana, dan memohon agar ia mau datang sekali saja. Di sisi lain kota, Alia membaca pesan itu dengan mata terbelalak. Tawaran ini terdengar seperti kesempatan yang mustahil. Seorang bos kaya, lumpuh, tinggal di apartemen mewah, meminta bantuan seorang gadis dari gang sederhana. Tapi sesuatu dalam hatinya berkata bahwa ini bukan soal uang, bukan soal status, tapi tentang membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan. Keesokan harinya, Alia berdiri di lobi gedung tinggi milik Arkana. Jantungnya berdebar. Pintu kaca otomatis terbuka, dan Raka menjemputnya, memperkenalkan jalan ke lantai atas. Alia menatap sekeliling dengan hati-hati. Kemewahan dan kesempurnaan apartemen itu membuatnya sedikit canggung. Namun, ia menahan rasa gugupnya, menyiapkan diri untuk menghadapi seseorang yang mungkin keras, dingin, dan penuh amarah. Raka memberi senyum meyakinkan. Dia tidak mudah, Alia. Tapi aku yakin kamu bisa membuatnya percaya. Alia mengangguk, menenangkan napasnya. Ini bukan hanya tentang terapi fisik. Ini juga tentang menyentuh hati seseorang yang terkunci oleh rasa sakit dan keangkuhan. Dan tanpa ia sadari, pertemuan hari itu akan menjadi awal dari perubahan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga mengubah hidup Arkana Pradipta selamanya. Pertemuan tak direncanakan. Lift kaca membawa Alia Rahmani ke lantai paling atas gedung megah tempat Arkana Pradipta tinggal. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia sudah membayangkan pria kaya yang lumpuh itu. Apakah akan marah? Apakah akan menolak sentuhannya? Alia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berusaha tetap percaya pada kemampuan tangannya. Raka Mahendra menunggu di depan pintu apartemen Arkana. Wajahnya serius namun penuh harap. Siap, Alia? Ingat, jangan terlalu banyak bicara. Fokus pada pijatan. Tapi jangan ragu menegur kalau perlu. Dia keras, tapi kalau dia percaya, semuanya bisa berubah. Alia mengangguk, menurunkan pandangannya ke tangan yang siap bekerja. Ia mengetuk pintu dan masuk setelah Raka membuka untuknya. Di dalam, Arkana duduk di kursi roda, menatap jendela besar yang memandang kota Jakarta yang tak pernah tidur. Ia menyadari seseorang masuk, tapi tetap menunduk, menolak menatap. Siapa ini? Suaranya rendah, dingin. Dia, Alia Rahmani. Pak, orang yang mungkin bisa membantu, jawab Raka, menahan nada cemas. Arkana menatap Alia sekilas, matanya tajam. Gadis berkerudung itu tampak sederhana, bahkan biasa. Tidak ada kemewahan yang mencolok, tidak ada sikap angkuh, hanya wajah lembut dengan mata penuh keyakinan. Ia berdiri sedikit tegang, tapi tidak takut, meski aura dingin Arkana membuatnya sedikit gemetar. Jadi, aku harus percaya padamu. Arkana menyingkap nada sinis. Aku sudah mencoba segalanya. Dokter, terapi, fisioterapis, semua gagal. Alia menunduk sopan. Suaranya lembut namun tegas. Pak Arkana, aku hanya bisa mencoba. Tidak ada jaminan. Tapi aku percaya tubuh bisa berubah jika diberikan sentuhan dan perhatian yang tepat. Arkana menatapnya lama, seperti menilai setiap gerakan, setiap ekspresi. Ada kemarahan, ada keraguan, dan juga rasa penasaran yang sulit ia akui. Ia sudah lama tidak merasa ada orang yang menantangnya,
dan gadis sederhana ini berbeda. Baiklah, katanya akhirnya. Suaranya serak. Coba lakukan satu sesi. Tapi jangan membuatku sakit lebih dari ini. Alia tersenyum tipis. Ia mengerti. Lebih dari sekadar tubuh, Arkana membawa banyak luka di dalam diri. Ia mulai menyiapkan minyak, menepuk bahu Arkana perlahan, merasakan otot yang kaku dan tegang. Setiap sentuhan dilakukan dengan hati-hati, penuh fokus. Arkana menahan napas, kaget merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya pijatan, tapi ketenangan yang perlahan menyelimuti tubuhnya. Selama ini, tidak ada yang mampu membuatnya rileks. Hanya gadis sederhana ini, dengan tangan yang tulus, berhasil menyentuh bukan hanya otot, tapi hatinya yang dingin. Raka mengamati dari samping, tersenyum tipis. Ini, mungkin awal dari sesuatu yang besar, bisiknya dalam hati. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan tak direncanakan itu bukan hanya soal terapi. Ini adalah awal dari perubahan yang akan mengguncang dunia Arkana, dan membuka jalan bagi takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penolakan sang bos. Arkana Pradipta menatap Alia Rahmani dari kursi roda dengan mata yang berkilat marah. Ia merasa tersinggung, bahkan tersudut, melihat seorang gadis muda, berkerudung dan sederhana, duduk di hadapannya, siap melakukan terapi untuknya. Kau, hanya seorang gadis biasa. Apa yang bisa kau lakukan untukku? Suaranya tajam, dingin, seperti pedang yang mengiris udara. Alia menunduk sedikit, tetap tenang. Suaranya lembut namun tegas. Pak Arkana, aku hanya ingin membantu. Tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil. Tubuh Anda bisa merespons jika diberi sentuhan yang tepat. Sentuhan? Hah, aku sudah mencoba segalanya, dan semuanya gagal. Arkana membentak, memukul meja kaca di depannya. Suara dentingannya bergema di ruang tamu mewah. Jangan bicara seperti kau tahu apa yang terbaik untukku. Raka Mahendra, yang duduk di sisi ruangan, menahan napas. Ia tahu sifat Arkana, keras, perfeksionis, dan mudah marah. Tapi kali ini kemarahannya seolah menyala lebih besar dari biasanya. Bahkan Raka sendiri tidak bisa menenangkan amarah itu. Alia menghela napas, tetap menahan rasa gugupnya. Ia tahu ini bukan soal dirinya, tapi tentang rasa sakit dan keangkuhan Arkana yang sudah lama tertanam. Ia memutuskan untuk tetap fokus, menepuk bahu Arkana dengan lembut. Pak Arkana, saya hanya ingin membantu Anda merasakan sedikit kenyamanan. Tidak lebih dari itu. Arkana menarik napas panjang, menahan gemetar. Perasaannya campur aduk, marah, frustrasi, dan, anehnya, penasaran. Selama berbulan-bulan ia menolak semua bantuan, tapi tangan Alia yang lembut, tenang, dan penuh keyakinan membuat sesuatu di dalam dirinya bergerak, sesuatu yang lama terkunci. Jangan pikir aku akan percaya padamu begitu saja, teriaknya. Matanya berkaca-kaca. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu semua tipu daya orang kaya dan dokter-dokter itu. Tapi kau hanya gadis muda. Apa kau benar-benar tahu apa yang kau lakukan? Alia tetap tersenyum tipis, tidak tersinggung, hanya menatapnya dengan ketulusan. Ia tahu, kesabaran akan menjadi kunci. Pak Arkana, saya tidak ingin menipu Anda. Saya hanya ingin mencoba. Tidak ada janji kesembuhan instan. Hanya ketulusan dan usaha. Arkana menghela napas lagi. Wajahnya memerah. Dadanya berdebar. Ia merasa terpojok. Tapi juga, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Meski ia menolak dengan marah, rasa penasaran mulai muncul. Ia tidak ingin mengakuinya. Tapi dalam hati, ada sedikit harapan yang tumbuh, harapan yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan itu. Raka menatap mereka berdua, tersenyum tipis dalam hati. Ini, permulaan, bisiknya. Ia tahu, sekeras apapun Arkana menolak,
Pertemuan ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga hati Arkana. Syarat yang tegas. Alia menatap Arkana Pradipta dengan mata yang penuh keyakinan. Suasana ruang tamu yang megah terasa tegang, seolah udara di antara mereka ikut menahan napas. Arkana masih duduk di kursi roda, lengan disilangkan di dada, mata menatap dingin seperti menantang. Pak Arkana, suara Alia tenang namun tegas. Saya mau mencoba membantu Anda, tapi ada satu syarat yang harus Anda penuhi. Arkana mengangkat alisnya, menunggu dengan nada sinis. Oh ya? Syarat apa itu? Jangan bilang aku harus tersenyum atau berterima kasih. Alia menggeleng. Bukan itu. Syaratnya sederhana. Pertama, Anda harus percaya bahwa proses ini bisa membantu. Kedua, Anda tidak boleh menghina atau meremehkan apa yang saya lakukan. Kalau Anda tidak bisa memenuhi syarat itu, saya tidak akan melanjutkan. Arkana tertawa sinis. Suaranya dingin seperti es. Percaya? Pada seorang gadis muda yang duduk di depanku dan bahkan tidak pernah tahu apa itu dunia korporat? Kau bercanda. Tidak, Pak Arkana. Saya serius, jawab Alia, menatap lurus ke matanya. Saya tidak meminta Anda menyukai saya atau menjadi teman saya. Saya hanya meminta satu hal, beri saya kesempatan untuk bekerja. Itu saja. Raka Mahendra, yang duduk di samping, menahan napas. Ia tahu Arkana keras kepala, tapi Alia, dengan ketegasan dan kesabaran itu, mungkin satu-satunya yang bisa menembus dinding amarah dan keangkuhan Arkana. Arkana menatap Alia lama, pikirannya berputar. Selama ini, ia menolak semua orang, semua terapi, semua dokter. Tidak ada yang berhasil. Tapi gadis sederhana ini, dengan keberanian yang mengejutkan, menatapnya tanpa rasa takut dan tanpa rasa rendah diri. Ia berbeda. Akhirnya, dengan suara berat namun pasrah, Arkana menghela napas. Baiklah, aku akan mencoba. Tapi kalau kau membuatku sakit lebih dari ini, aku tidak akan segan menghentikanmu. Alia tersenyum tipis, senyum yang penuh harapan. Itu sudah cukup, Pak Arkana. Itu sudah syarat pertama. Kita mulai perlahan, tidak terburu-buru, dan selalu mendengar tubuh Anda. Arkana menunduk sejenak, merasakan kehangatan berbeda dari gadis ini. Selama ini, ia terbiasa menolak, mengatur, mengendalikan. Tapi kali ini, ia harus menyerahkan sebagian kontrolnya. Rasanya asing, tapi juga ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya. Raka mengangguk pelan. Lega. Ini langkah pertama menuju perubahan, bisiknya dalam hati. Ia tahu, meski Arkana menolak dan keras kepala, Alia memiliki kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu kesembuhan tubuh dan hati. Dan di situ, di ruang tamu apartemen mewah yang biasanya hampa, tercipta momen baru. Sebuah perjanjian tak tertulis antara seorang bos muda yang lumpuh dan gadis pemijat sederhana. Perjanjian yang akan menjadi awal perjalanan yang mengubah hidup mereka selamanya. Sentuhan pertama. Alia menyiapkan minyak hangat di mangkuk kecil. Aroma kayu cendana memenuhi ruangan apartemen megah Arkana. Lampu temara menciptakan suasana tenang. Berbeda dengan kesan mewah yang dingin dan kaku dari ruang itu. Arkana duduk di kursi roda, tubuhnya kaku, lengan disilangkan, menatap Alia dengan dingin. Siap, Pak Arkana? Suara Alia lembut, namun penuh keyakinan. Arkana mengangkat alis, menatap sekilas. Lakukan saja, tapi jangan berharap aku akan santai. Alia tersenyum tipis, menepuk bahu Arkana dengan lembut. Sentuhan pertamanya ringan, hati-hati, menelusuri otot bahu yang tegang. Arkana menahan napas, kaget merasakan sesuatu yang tidak biasa. Rasa hangat yang menyebar, bukan dari minyak, tapi dari ketulusan tangan gadis muda itu. Ia menatap Alia sekilas, tetapi gadis itu tetap fokus, tidak terganggu oleh tatapannya yang tajam. Rileks, Pak.
Tarik napas dalam. Alia membimbing. Suaranya menenangkan, seperti alunan musik yang lembut. Arkana mencoba menolak, menahan tubuhnya tetap tegang. Tapi sesuatu dalam pijatan itu membuat otot-ototnya perlahan melembut. Ia tidak bisa mengabaikan sensasi itu. Rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan. Sebuah sensasi asing yang membuat hatinya sedikit, hanya sedikit, melunak. Raka berdiri di dekat jendela, mengamati. Wajah Arkana menunjukkan perubahan kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup bagi Raka untuk tersenyum. Akhirnya, bisiknya dalam hati. Sesi pijatan berjalan perlahan, dari bahu ke punggung, ke lengan dan kaki. Alia bekerja dengan hati, menyentuh bukan hanya otot, tapi juga bagian Arkana yang penuh ketegangan dan rasa sakit. Arkana menahan diri untuk tidak menanggapi terlalu emosional, tapi di dalam, ia merasa sesuatu bergerak, rasa sakit berkurang, ketegangan mencair, dan tubuhnya, yang lama terasa mati rasa, mulai bereaksi. Beberapa kali, Arkana menelan ludah, tidak ingin mengakui perasaan aneh ini. Ia tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya dengan penuh perhatian. Dan gadis sederhana ini, dengan tangan yang lembut namun kuat, berhasil menembus benteng dingin yang selama ini ia bangun. Setelah beberapa menit, Alia menarik tangannya perlahan. Cukup untuk hari ini, Pak Arkana. Tidak terlalu keras, tapi tubuh Anda merespons dengan baik. Arkana menunduk, menghirup napas panjang. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sensasi pijatan itu tidak hanya membuat tubuhnya rileks, tapi juga membangkitkan emosi yang lama terkubur. Rasa lega, sedikit kehangatan, dan rasa ingin mencoba lagi meski ia enggan mengakuinya. Di sudut ruangan, Raka tersenyum tipis. Ia tahu ini baru permulaan. Permulaan dari perjalanan panjang yang akan mengubah Arkana, bukan hanya secara fisik, tapi juga hati dan pikirannya. Dan di sana, dalam keheningan yang hangat, Arkana Pradipta mulai merasakan sesuatu yang baru, harapan. Harapan bahwa tubuhnya mungkin bisa sembuh, dan entah bagaimana, gadis sederhana ini adalah kuncinya. Rasa sakit yang lama. Sesi pijat kedua dimulai dengan keheningan yang tegang. Arkana Pradipta menatap Alia Rahmani dengan tatapan dingin, lengan disilangkan, menolak memberi isyarat kelemahan. Namun kali ini, tubuhnya sudah sedikit siap, meski ia sendiri belum menyadari. Alia menepuk lembut bahu Arkana, memijat dengan hati-hati, memulai dari otot yang paling kaku. Perlahan, tekanan semakin dalam. Arkana menahan napas, rahangnya menegang. Rasa sakit yang muncul bukan sekadar pijatan, itu rasa sakit yang sudah lama ia kubur sejak kecelakaan. Rasa kehilangan kendali atas tubuhnya, rasa frustrasi karena tak bisa berdiri, berjalan, atau bergerak bebas. Tarik napas, lepaskan. Suara Alia menenangkan, namun tetap tegas. Ia tidak hanya memijat otot, tapi mencoba mengurai setiap ketegangan yang Arkana bawa dalam tubuhnya. Arkana menggigit bibir, menahan suara, tapi sebuah respons kecil terjadi. Bahunya bergerak sedikit, hampir tidak terlihat, tapi cukup bagi Alia dan Raka untuk menyadarinya. Itu adalah reaksi pertama ototnya sejak kecelakaan. Sebuah bukti kecil, namun sangat berarti, bahwa tubuhnya masih bisa merespons, bahwa tidak semuanya hilang. Rasa sakit itu memaksa Arkana menghadapi dirinya sendiri. Selama ini ia menolak bantuan, menolak terapi, menolak semua orang. Tapi tubuhnya kini berbicara. Tubuhnya ingin bergerak, ingin sembuh. Dan sentuhan Alia, ketulusan tangannya, menjadi jembatan antara keinginan tubuh dan tekad Arkana yang keras kepala. Arkana menutup mata sejenak. Napasnya berat. Rasa sakit itu membangkitkan kenangan lama. Kecelakaan, jatuh dari mobil, kehilangan kendali, rasa takut, dan rasa marah yang membara. Namun bersamaan dengan itu, ada secercah harapan yang tumbuh, harapan bahwa tubuhnya masih bisa merespons, bahwa ada jalan untuk pulih. Cukup untuk hari ini,
Pak Arkana, suara Alia lembut, menarik tangannya perlahan. Ia menatap mata Arkana dan tersenyum tipis, mengirimkan pesan bahwa ia ada untuknya, bukan untuk menghakimi atau memaksa. Arkana menunduk. Wajahnya memerah karena sakit dan emosi yang bercampur. Untuk pertama kalinya, ia merasa tubuhnya tidak sepenuhnya menyerah, dan hatinya, yang lama terkunci oleh kemarahan dan keangkuhan, mulai merasakan kehangatan yang asing. Raka berdiri di belakang, tersenyum lega. Ia tahu ini baru awal. Rasa sakit yang lama itu bukan sekadar fisik. Itu adalah pengingat bahwa Arkana masih hidup, masih memiliki kesempatan, dan Alia adalah kunci untuk membuka jalan kesembuhan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Arkana Pradipta menatap tangan Alia yang penuh ketulusan, diam-diam bersyukur. Meski menolak mengakuinya, hatinya mulai percaya bahwa ada harapan, dan harapan itu dimulai dari rasa sakit yang lama terpendam. Harapan kecil. Sinar matahari pagi menembus jendela apartemen Arkana Pradipta, memantul di lantai marmer dan membias ke wajahnya yang masih lelah. Hari itu, sesi pijat dimulai lagi. Alia Rahmani berdiri dengan tenang di samping kursi roda, menatap Arkana dengan senyum yang lembut namun penuh fokus. "Siap, Pak Arkana?" tanyanya. Suaranya menenangkan, menembus kebekuan yang selama ini melingkupi hati Arkana. Arkana menatapnya, matanya masih dingin. Tapi kali ini ada sedikit rasa penasaran yang tersembunyi. "Lakukan saja," jawabnya pendek. Alia mulai menepuk bahu dan lengan Arkana perlahan. Tekanan tangannya semakin dalam, menelusuri otot yang tegang dan kaku, memecah ketegangan yang sudah bertahun-tahun menempel. Arkana menahan napas, menegang, namun kali ini ia tidak menolak sepenuhnya. Lalu, sesuatu terjadi. Jari-jari Arkana bergerak, hanya sedikit, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat Alia terkejut. Ia menahan napas, matanya menatap jari itu yang bergetar dan bergerak perlahan. "Pak Arkana, jari Anda bergerak." Alia tersenyum tipis, menahan kegembiraan agar tidak terlalu terlihat. Arkana menatap tangannya sendiri, terkejut, bahkan sulit mempercayainya. Raka Mahendra yang duduk di dekatnya, hampir melonjak dari kursi. Ini luar biasa," serunya, matanya berbinar. Ia tidak pernah melihat Arkana bereaksi seperti ini selama berbulan-bulan. Arkana menunduk, menatap jari-jari yang baru saja bergerak. Sebuah perasaan aneh muncul, kaget, takut, dan sedikit haru. Selama ini ia menolak semua bantuan, menolak semua orang, menolak harapan. Namun jari-jari yang bergerak itu membuktikan sesuatu. Tubuhnya masih memiliki kemampuan, masih bisa merespons. Alia menepuk bahunya perlahan. "Ini baru awal, Pak Arkana. Tubuh Anda ingin bergerak, dan kita akan bekerja perlahan-lahan. Tidak tergesa-gesa, tapi pasti." Arkana hanya mengangguk pelan, suara serak. Ada rasa hangat yang tak biasa mengalir dari dada ke perutnya. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi hatinya mulai percaya. Percaya bahwa masih ada harapan, sekecil apapun, yang bisa menjadi awal untuk berubah. Raka tersenyum di sudut ruangan. Lega. Ia tahu, momen ini adalah titik balik. Satu gerakan kecil, satu tanda kehidupan, bisa mengubah seluruh perjalanan Arkana, dan mungkin juga hubungan Arkana dengan Alia. Di sana, di ruang tamu yang dulu terasa dingin dan sepi, kini ada secercah harapan. Harapan yang lahir dari jari-jari yang bergerak sedikit. Harapan yang akan terus tumbuh, seiring setiap pijatan Alia yang tulus dan penuh perhatian. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Arkana Pradipta menyadari bahwa hidupnya mungkin bisa kembali normal, meski perlahan, dan bahwa gadis sederhana yang duduk di sampingnya bisa menjadi kunci perubahan itu. Rutinitas baru. Sejak hari itu, sesuatu berubah di apartemen mewah Arkana Pradipta. Pagi demi pagi, Alia Rahmani datang tepat waktu, membawa minyak hangat dan senyumnya yang lembut. Ruang tamu yang dulu terasa dingin, luas,
dan hampa kini perlahan dipenuhi suasana hangat. Bau kayu cendana yang ia bawa menyelimuti ruangan, menambah kenyamanan yang tidak pernah Arkana rasakan sebelumnya. "Selamat pagi, Pak Arkana." Suara Alia lembut menyapa saat ia menyiapkan tikar dan bantal untuk sesi pijat. Arkana menatapnya, sesaat ragu, tapi kemudian mengangguk, tanpa kata, tanpa marah. Itu sudah kemajuan. Raka Mahendra tersenyum dari sisi ruangan, menatap pemandangan yang tak biasa. Arkana yang biasanya dingin dan marah, duduk menunggu Alia datang, tubuhnya sedikit lebih rileks. Bahkan beberapa kali, Arkana diam-diam memperhatikan gerakan Alia, seakan tertarik oleh ketekunan dan ketulusan gadis itu. Setiap pijatan berlangsung perlahan. Alia menyusun sesi dengan hati-hati, mulai dari bahu, punggung, lengan, hingga kaki. Arkana menahan rasa sakit, tapi ia mulai terbiasa, bahkan merasakan kenyamanan yang aneh dan asing. Ia belum mau mengaku, tapi tubuhnya merespons. Otot-otot yang kaku mulai melunak, dan gerakan kecil semakin terlihat setiap hari. Tidak hanya tubuh Arkana yang berubah. Kehadiran Alia juga mengubah atmosfer rumah mewah itu. Lampu yang dulu dingin, lantai yang bersih namun kaku, kini terasa hidup. Percakapan ringan mulai terdengar, meski Arkana jarang bicara panjang. Sesekali ia hanya menanggapi dengan satu kata, "Ya," atau "baik." Tapi bagi Alia, itu sudah tanda kemajuan, tidak hanya fisik, tapi juga emosional. Alia sendiri belajar membaca sikap Arkana. Ketika ia melihat mata bos muda itu menatap kosong, ia tahu harus memberi jeda. Ketika Arkana menegaskan diri dengan nada sinis, ia tetap tenang, memberi batas dengan lembut. Rutinitas ini menjadi ritme baru. Pagi hari untuk terapi, siang hari untuk istirahat, malam hari untuk refleksi. Setiap hari membawa perubahan, meski kecil. Raka sering mengamati dari balik tirai kaca, tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan sekadar pijatan. Ini adalah hubungan yang perlahan terbentuk antara gadis sederhana dan bos muda yang dingin. Kehangatan mulai masuk rumah itu, mengikis kesepian dan kekakuan yang selama ini mengelilingi Arkana. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Arkana Pradipta merasakan rumahnya lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia mulai merasakan rumah itu hidup. Hidup karena kehadiran Alia. Hidup karena tangan yang tulus. Hidup karena harapan kecil yang tumbuh di setiap sesi pijat. Cerita di balik kerudung. Sore itu, sinar matahari menyusup melalui jendela apartemen, menerangi ruang tamu mewah Arkana Pradipta dengan cahaya hangat keemasan. Alia Rahmani sedang menyiapkan minyak hangat. Tangannya terampil meneteskan beberapa tetes ke mangkuk kecil sebelum memulai sesi pijat. Arkana menatapnya dari kursi roda, kali ini tidak dengan tatapan dingin, tetapi dengan rasa penasaran yang baru muncul. Ia memandang kerudung Alia, yang menutupi rambutnya dengan rapi. Selama ini, Arkana hanya melihat gadis itu sebagai pemijat yang handal, seorang pekerja sederhana yang mampu menyentuh otot-ototnya dengan tepat. Namun kini, ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Alia Rahmani di balik kerudung itu? Bagaimana gadis sederhana ini bisa memiliki kesabaran dan ketenangan yang luar biasa? Mampu menghadapi orang sekeras dirinya? Pak Arkana, siap untuk sesi sore ini. Suara Alia memecah lamunannya. Ya, tapi... Alia, Arkana memulai, ragu, mencoba menembus rasa malu yang tak biasa. Kenapa kau begitu tenang, meski aku kadang kasar, atau marah? Alia menatapnya, sedikit tersenyum. Karena saya percaya setiap orang punya luka dan ketegangan masing-masing, Pak. Kalau kita bisa menyentuh hati dan tubuh mereka dengan benar, perlahan semua bisa terasa lebih ringan. Arkana menelan ludah. Matanya menatap gadis itu lebih lama dari biasanya. Tapi, bagaimana kau bisa begitu sabar? Hidupmu pasti tidak mudah. Tapi kau selalu tersenyum, selalu tenang. Aku penasaran. Alia, ceritakan tentangmu. Tentang hidupmu di gang kecil itu. Alia menunduk sebentar,
menahan senyum malu, kemudian perlahan bercerita. Ia menceritakan tentang ayahnya yang telah tiada, ibunya yang bekerja keras, dan bagaimana ia memilih menjadi pemijat tradisional demi bertahan hidup. Tentang tetangga yang selalu saling membantu, tentang gang kecil yang sederhana tapi penuh kebersamaan. Ia tidak menutupi kesulitan, tapi ia juga menekankan ketulusan, kerja keras, dan harapan yang selalu ia pegang. Arkana mendengarkan, awalnya hanya diam, tapi kemudian ia mulai memahami sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan seseorang tidak selalu berasal dari kekayaan atau jabatan, tapi dari ketulusan hati, kesabaran, dan kemampuan menghadapi hidup dengan sederhana. Gadis kecil di hadapannya, dengan tangan yang mampu menyembuhkan, juga membawa kekuatan yang berbeda, kekuatan yang menantang cara pandangnya selama ini. Jadi, hidupmu sederhana, tapi kau tidak pernah menyerah, ucap Arkana pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Ia menatap wajah Alia lebih dekat, merasakan aura ketenangan dan ketulusan yang membuat hatinya sedikit melunak. Alia tersenyum, membalas tatapannya tanpa rasa takut. Benar, Pak Arkana, hidup sederhana, tapi setiap hari berharga, dan setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan dan sentuhan yang tepat. Di sana, di ruang tamu mewah yang biasanya dingin, tercipta momen hangat. Arkana menyadari bahwa gadis sederhana ini bukan hanya pemijat yang membantunya sembuh secara fisik, tapi juga seseorang yang perlahan membuka sisi emosional dan hatinya yang lama terkunci. Dan untuk pertama kalinya, di balik kerudung dan kesederhanaannya, Alia bukan sekadar pembantu atau pemijat. Ia menjadi sosok yang membuat Arkana ingin mengenal lebih jauh, ingin memahami lebih dalam, dan entah bagaimana, mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Senyum yang meluluhkan. Sore itu, cahaya lampu apartemen memantul lembut di lantai marmer, menimbulkan suasana hangat yang berbeda dari dinginnya gedung megah itu. Arkana Pradipta duduk di kursi roda. Wajahnya masih menegang setelah aktivitas pagi yang melelahkan. Namun, di sisi lain ruangan, Alia Rahmani menyiapkan minyak hangat dengan senyum tipis yang tak pernah pudar, meski baru saja menerima bentakan dan sikap kasar Arkana. Tarik napas dalam, Pak Arkana. Lepaskan perlahan. Suara Alia menenangkan, menembus kekakuan hati Arkana. Arkana menggeram pelan, menahan rasa tidak nyaman. Jangan pikir aku akan mudah luluh, Alia, katanya. Nada dingin yang sudah menjadi kebiasaannya. Alia hanya tersenyum, tanpa marah atau tersinggung. Senyumnya sederhana, ceria, tapi penuh keyakinan. Aku tidak minta Anda luluh, Pak. Aku hanya ingin Anda merasa nyaman, sedikit demi sedikit. Arkana menatapnya, hampir tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang tetap ceria, bahkan tersenyum, saat ia bersikap kasar, mengomel, dan menegur tanpa henti? Hatinya terasa aneh, seolah ada sesuatu yang melunak dari dalam. Ia mencoba menahan diri, tetap keras, tapi senyum Alia berhasil menembus dinginnya. Saat Alia menepuk bahu Arkana dengan lembut, Arkana menahan napas. Ia merasakan kombinasi pijatan yang menenangkan dan aura ketulusan gadis itu. Perlahan, amarahnya yang biasanya menguasai mulai berkurang. Hanya sedikit, tapi cukup membuatnya sadar bahwa kehadiran Alia membawa kenyamanan yang belum pernah ia rasakan di rumah mewah ini. Kenapa kau selalu tersenyum? Arkana akhirnya bertanya. Suaranya serak tapi penasaran. Aku sering kasar padamu, tapi kau tetap ceria. Alia menatapnya, mata hangat yang bersinar. Karena aku percaya, Pak Arkana, marah dan keras kepala adalah bagian dari prosesmu. Dan aku tahu setiap orang butuh waktu untuk berubah. Aku tidak tersinggung, aku hanya ingin membantu. Arkana menghela napas panjang, matanya menatap tangan Alia yang baru saja menyelesaikan pijatan. Ada rasa lega dan hangat yang tumbuh dalam dadanya, perasaan yang belum pernah ia akui sebelumnya. Senyum Alia, yang sederhana tapi tulus,
mulai meluluhkan tembok dingin yang selama ini mengelilingi hatinya. Raka yang duduk di sudut ruangan tersenyum tipis. Ia tahu momen ini kecil, tapi penting. Senyum Alia bukan hanya membuat Arkana rileks secara fisik, tapi juga mulai menembus sisi emosional bos muda itu. Sebuah pijakan halus menuju kepercayaan dan keterbukaan yang lebih besar. Dan di sana, di ruang tamu apartemen yang kini terasa lebih hidup, Arkana merasakan sesuatu yang asing tapi hangat, kekaguman dan ketertarikan pertama pada gadis sederhana yang tersenyum meski dunia di sekelilingnya keras dan dingin. Senyum itu, sebuah senyum sederhana namun tulus, mulai mengubah hati Arkana Pradipta sedikit demi sedikit. Rival yang mengintai. Sementara kehangatan mulai meresap di apartemen Arkana Pradipta, dunia luar tidak pernah berhenti bergerak. Di balik gemerlap kota, seorang pria muda bernama Dimas Kurniawan mengamati setiap langkah Arkana dari jauh. Dimas adalah rival bisnis lama yang selalu mencari celah untuk menyingkirkan Arkana dari puncak kekayaan dan kekuasaannya. Dimas tersenyum sinis saat membaca laporan pasar dan kabar terbaru tentang Arkana yang sedang sakit dan lumpuh. Hah, akhirnya Arkana lemah, gumamnya. Saat dia tidak bisa mengendalikan perusahaan dengan penuh tenaga, saatnya aku melangkah. Kondisi Arkana yang lumpuh membuat perusahaan mengalami beberapa gangguan kecil. Dimas memanfaatkan setiap kesempatan, menekan kontrak penting, merayu investor untuk beralih ke pihaknya, dan menyebarkan gosip halus tentang ketidakmampuan Arkana. Semua dilakukan dengan cerdik, tanpa meninggalkan jejak langsung yang bisa mengancam reputasinya sendiri. Di sisi lain, Arkana yang mulai terbiasa dengan kehadiran Alia, masih sibuk dengan sesi terapi harian. Ia merasakan tubuhnya perlahan membaik, jari-jarinya mulai lebih luas, dan sedikit demi sedikit kepercayaan diri kembali. Namun, dunia bisnis tetap berlanjut, dan berita buruk kadang datang melalui telepon, email, atau laporan singkat dari Raka. Pak Arkana, ada beberapa investor yang mulai mempertanyakan komitmen perusahaan karena kondisi Bapak, kata Raka dengan hati-hati. Dan Dimas Kurniawan, dia sudah bergerak cepat. Arkana menatap layar laptop, rahangnya menegang. Marah, tapi tubuhnya masih lemah untuk bereaksi cepat. Ia merasa frustrasi. Selama berbulan-bulan ia berjuang untuk tubuhnya. Sementara Dimas diam-diam menyerang dunia yang selama ini menjadi identitasnya. Di sisi lain ruangan, Alia merasakan ketegangan yang mulai merayap. Ia menatap Arkana dan berkata lembut, "Pak Arkana, jangan biarkan rasa marah menguasai. Kita fokus pada yang bisa dikontrol dulu, tubuh dan pemulihan Bapak. Bisnis bisa kita atasi perlahan." Arkana menghela napas, menatap Alia yang sederhana namun tenang. Ia sadar, gadis itu bukan hanya penyembuh tubuhnya, tapi juga memberi perspektif yang ia butuhkan untuk tetap bertahan. Namun di dalam hatinya, api persaingan tetap membara. Dimas adalah ancaman nyata yang mengintai, dan Arkana tahu, pemulihannya bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang bagaimana ia akan menghadapi dunia yang tidak menunggu. Sementara itu, Dimas tersenyum puas dari kantornya, yakin bahwa kelemahan Arkana adalah peluang terbaik untuk merebut kendali. Namun ia tidak tahu, Arkana sedang perlahan bangkit, didukung oleh gadis sederhana dengan tangan penyembuh, dan kombinasi itu bisa menjadi ancaman bagi rencana liciknya sendiri. Dan di sanalah Arkana berdiri, secara figuratif, di antara rasa sakitnya, pemulihan tubuhnya, dan rival yang mengintai. Sementara Alia hadir di sisinya, memberi kehangatan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan, membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi dunia yang keras dan penuh tipu daya. Bos yang mulai bangkit. Seiring hari-hari berlalu, tubuh Arkana Pradipta mulai menunjukkan perubahan nyata. Jari-jarinya lebih luas, otot-ototnya mulai mengendur, dan energi yang lama hilang perlahan kembali muncul. Kehadiran Alia Rahmani di sisinya, dengan pijatan yang lembut dan ketulusan yang konsisten, telah membangkitkan lebih dari sekadar tubuhnya. Ia mulai merasakan kepercayaan diri yang lama terkubur. Di ruang kerja rumahnya, laptop dan layar monitor menyala,
menampilkan laporan keuangan, kontrak, dan email dari investor. Arkana menatap semuanya dengan fokus. Jari-jari yang dulu tak bergerak kini mengetik dengan luwes, menandatangani dokumen dan memberi arahan pada tim melalui video call. Raka Mahendra duduk di sampingnya, tersenyum tipis. Pak Arkana, ini luar biasa. Anda benar-benar mulai bangkit, katanya. Arkana menatap layar, lalu menoleh pada Alia yang sedang menata minyak untuk sesi sore. Aku tidak ingin hanya sembuh fisik, Raka. Aku ingin memastikan perusahaan tetap kuat. Dimas tidak akan bisa menunggu selamanya. Suaranya tegas, berbeda dari kemarahan atau kepasrahan sebelumnya. Alia tersenyum tipis, menepuk bahunya lembut. Saya senang melihat Bapak kembali percaya diri. Tapi ingat, jangan terlalu memaksakan diri. Pemulihan tetap prioritas. Arkana mengangguk, menyadari pentingnya keseimbangan itu. Ia mulai membagi waktunya. Pagi untuk terapi dan latihan fisik, siang untuk memimpin perusahaan dari rumah, malam untuk refleksi dan perencanaan strategi. Kursi roda yang dulu menjadi simbol keterbatasan kini menjadi alat sementara, bukan hambatan. Langkah pertama dimulai dengan rapat virtual bersama direksi. Arkana mengarahkan strategi, memberi arahan tegas, dan bahkan menanggapi pertanyaan sulit dengan cepat. Suara tegas dan otoritasnya perlahan kembali. Ia merasakan sensasi lama, kekuatan, kendali, dan rasa percaya diri yang membuat tubuh dan pikirannya selaras. Raka menatap dari samping, bangga. Lihat, Pak Arkana, Anda bisa memimpin, meski dari rumah. Tubuh Anda mungkin belum sempurna, tapi otak dan tekad Anda masih tajam. Arkana tersenyum tipis, matanya menatap Alia. Gadis sederhana itu bukan hanya membantu tubuhnya pulih, tapi juga membangkitkan semangat untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan. Tanpa kehadirannya, mungkin Arkana masih terperangkap dalam kursi roda dan kemarahan. Di ruang tamu apartemen mewah yang kini terasa lebih hidup, Arkana merasakan kombinasi baru, tubuh yang mulai pulih, pikiran yang kembali tajam, dan hati yang sedikit terbuka. Bos muda itu, yang dulu lumpuh dan dingin, kini perlahan bangkit, tidak hanya sebagai pengusaha, tetapi sebagai pribadi yang mulai memahami arti ketekunan, kesabaran, dan sentuhan ketulusan dari seorang gadis sederhana. Dan di sisi lain, Alia tersenyum, menyadari bahwa setiap pijatan, setiap tetes keringat, dan setiap hari yang ia lalui di rumah Arkana telah menjadi bagian dari kebangkitan yang lebih besar, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa dan masa depan seorang bos muda yang perlahan kembali menguasai dunia. Rahasia ketakutan. Sore itu, suasana apartemen mewah Arkana Pradipta terasa hening. Sesi pijat hampir selesai, dan Alia Rahmani menepuk lembut bahu Arkana untuk terakhir kali hari itu. Aroma minyak hangat dan ketenangan memenuhi ruangan, berbeda dari kebisingan kota yang terlihat di jendela besar. Arkana menutup mata sejenak, menarik napas panjang, kemudian perlahan berbicara, suaranya rendah dan jujur. Alia, aku takut. Alia menatapnya dengan penuh perhatian, menunduk agar suaranya tidak terdengar seperti pertanyaan yang menghakimi. Takut, Pak? Takut apa? Arkana menelan ludah, matanya menatap jari-jari yang baru mulai luas bergerak. Aku takut tidak akan pernah berjalan lagi. Takut tubuhku tetap lumpuh selamanya. Takut dunia tidak akan pernah sama jika aku tidak bisa bangkit. Alia diam, mendengarkan tanpa interupsi. Ia tahu kata-kata ini bukan sekadar keluhan, tapi pengakuan hati seorang pria yang selalu menutupi kelemahannya dengan kemarahan dan ketegasan. Pak Arkana, rasa takut itu wajar. Semua orang merasa takut ketika menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Suara Alia lembut, menenangkan. Tapi rasa takut itu bukan akhir. Tubuh dan hati bisa pulih jika diberi kesempatan, dan kita bisa memulai dari langkah kecil, sedikit demi sedikit. Arkana menghela napas. Suara seraknya pecah di tengah keheningan.
Selama ini aku menutupi rasa takutku dengan marah, dengan menolak semua orang. Aku tidak ingin terlihat lemah, tapi kenyataannya, aku merasa sangat rapuh. Alia menepuk tangannya perlahan, menatap matanya. Pak Arkana, mengakui rasa takut bukan berarti lemah. Itu berarti Anda berani menghadapi kenyataan. Dan berani menghadapi kenyataan adalah langkah pertama untuk sembuh. Tidak hanya fisik, tapi juga hati. Arkana menunduk, merasakan hangat dari kehadiran Alia. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya terbuka. Ia menyadari bahwa kemarahan dan keangkuhan selama ini hanyalah topeng untuk menutupi ketakutannya sendiri. Terima kasih, Alia. Ucapnya pelan, hampir berbisik. Aku merasa sedikit lega bisa mengatakannya. Alia tersenyum tipis. Kita akan menghadapi semuanya bersama, Pak Arkana. Setiap ketakutan bisa diatasi, selama ada langkah kecil dan konsistensi. Di ruang tamu apartemen yang kini terasa hangat dan hidup, Arkana menyadari satu hal penting. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi mampu menghadapi ketakutan itu dengan bantuan dan dukungan yang tepat. Dan gadis sederhana di sisinya bukan hanya penyembuh tubuhnya, tapi juga cahaya yang menuntun hatinya untuk berani menghadapi rasa takut yang selama ini tersembunyi. Doa di tengah malam. Malam menyelimuti apartemen mewah Arkana Pradipta. Lampu kota memantul di jendela besar, membentuk pola cahaya yang hangat namun sepi. Di ruang tamu yang kini terasa lebih hidup sejak kehadiran Alia Rahmani, ia sudah tertidur di kursi roda setelah sesi pijat sore. Tubuhnya lelah, tapi pikiran dan hatinya sedikit lebih ringan daripada sebelumnya. Di kamar sebelah, Alia duduk di lantai, kerudungnya rapi menutupi rambut, mata terpejam, tangan terlipat di pangkuan. Ia diam-diam menundukkan kepala, berdoa dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Ya Allah, semoga Pak Arkana bisa sembuh. Tubuhnya kuat kembali, langkahnya ringan, dan hatinya tenang. Doa Alia bergema lembut dalam hening malam. Bimbing aku agar bisa membantunya dengan benar, dengan ketulusan dan kesabaran. Semoga aku bisa menjadi cahaya kecil di tengah kegelapannya. Doa itu bukan hanya sekadar kata-kata. Itu adalah harapan yang tulus, ketulusan yang lahir dari hati gadis sederhana yang melihat Arkana bukan sebagai bos, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai manusia yang tengah berjuang menghadapi tubuh dan ketakutannya sendiri. Alia menunduk lebih dalam, menekan dahi ke tangan yang terlipat, membiarkan air mata kecil menetes. Ia tidak ingin Arkana melihatnya menangis. Ia ingin senyumnya tetap menjadi penguat, bukan kelemahan. Ia tahu setiap pijatan, setiap kata, setiap senyum yang ia berikan adalah bentuk doa dan usaha yang nyata. Di sisi lain ruangan, kursi roda Arkana tetap diam, tapi kehangatan yang dibawa Alia terasa bahkan dalam keheningan itu. Ia mungkin tidak menyadari, tapi doa dan ketulusan gadis itu adalah energi yang mulai menembus tubuh dan hatinya perlahan-lahan, membuat setiap pijatan dan latihan menjadi lebih bermakna. Alia membuka mata, menatap jendela yang menampilkan gemerlap kota. Dalam hatinya, ia yakin, setiap usaha kecil, setiap doa yang tulus, adalah langkah menuju kesembuhan Arkana. Dan ia siap menunggu, siap mendukung, bahkan dalam keheningan malam yang sepi. Malam itu, apartemen yang dulu terasa dingin dan hampa kini dipenuhi kehangatan tak terlihat. Sebuah doa di tengah malam yang menjadi fondasi kesembuhan, bukan hanya fisik, tapi juga hati seorang bos muda yang perlahan mulai percaya lagi. Langkah pertama. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui jendela apartemen Arkana Pradipta, menandai hari baru yang penuh harapan. Alia Rahmani menyiapkan minyak hangat. Tangannya terampil meneteskan beberapa tetes ke mangkuk kecil. Arkana duduk di kursi roda, napasnya sedikit tegang. Hari ini bukan sekadar sesi pijat biasa. Siap, Pak Arkana? Suara Alia lembut, menenangkan. Arkana mengangguk, menatap gadis sederhana itu dengan campuran rasa gugup dan tekad. Lakukan saja, jawabnya. Nada suaranya lebih lembut dari biasanya,
tapi tetap menahan perasaan takut. Dengan hati-hati, Alia membimbing Arkana untuk memindahkan berat tubuh ke kaki. Tangannya menopang pinggang Arkana, sementara Raka Mahendra berdiri di dekatnya, siap membantu jika diperlukan. Arkana menahan napas, kaku, menatap lantai seolah menantang dirinya sendiri. Tarik napas, lepaskan perlahan, fokus pada langkah pertama. Instruksi Alia lembut, penuh ketelitian. Lalu, dengan usaha besar, Arkana menekuk lututnya perlahan. Tangannya menggenggam erat pegangan Alia, tubuhnya bergetar, tapi sedikit demi sedikit, ia berhasil mengangkat tubuhnya dari kursi roda. Detik demi detik terasa panjang, setiap otot berteriak, namun Arkana bertahan. Dan kemudian, untuk beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Arkana berdiri. "Lihat, Pak Arkana, Anda berhasil." Suara Alia ceria, menahan kebahagiaan agar tetap menenangkan. Arkana menatap kakinya sendiri, tak percaya. Tubuh yang dulu terasa lumpuh kini menopang beratnya sendiri, meski hanya beberapa detik. Raka yang melihatnya dari samping hampir melonjak kegirangan. "Ini luar biasa, Pak. Langkah pertama. Ini baru awal." Arkana menunduk, rahangnya menegang. Napas berat bercampur perasaan bangga dan lega. Hatinya berdebar, bukan hanya karena keberhasilan fisik, tapi juga karena ia menyadari sesuatu. Kemungkinan yang dulu tampak mustahil kini nyata. Dan gadis sederhana yang berdiri di sisinya, menopangnya dengan ketulusan, adalah kunci dari keberanian yang perlahan muncul. Alia tersenyum tipis, menepuk lengan Arkana. "Kita akan berlatih setiap hari, Pak. Sedikit demi sedikit, sampai Bapak benar-benar bisa berdiri dan berjalan lagi." Arkana mengangguk pelan, menatap gadis itu dengan mata yang kini penuh rasa percaya. Ia tahu ini bukan hanya langkah fisik, tapi langkah menuju kehidupan yang kembali utuh, dan ia tidak lagi sendirian. Di apartemen mewah yang dulu dingin, kini terdengar langkah baru. Langkah pertama seorang bos muda yang mulai bangkit, dibimbing oleh tangan seorang gadis sederhana yang tulus menyayanginya. Air mata yang jatuh. Senja menyelimuti apartemen Arkana Pradipta. Cahaya lembut matahari meredup di antara tirai. Hari itu menjadi momen yang tak terlupakan. Setelah minggu-minggu latihan dan pijatan, sesi pagi membawa sesuatu yang berbeda. Arkana berdiri lagi, lebih stabil dari sebelumnya, dengan Alia Rahmani di sisinya menopang perlahan, dan Raka Mahendra siap di sampingnya. Arkana menahan napas, tubuhnya gemetar. Tapi ia berhasil berdiri lebih lama kali ini. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa lega yang tak pernah ia rasakan sejak kecelakaan. Semua rasa frustrasi, kemarahan, ketakutan, tumpukan emosi yang selama berbulan-bulan ia simpan, mengalir begitu saja. Dan tiba-tiba, air mata jatuh dari matanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, mencoba menahan, tapi tidak bisa. Tangisan itu bukan sekadar kesedihan, tapi campuran lega, rasa syukur, dan kebahagiaan yang terpendam. Ia menangis karena tubuhnya mulai merespons lagi, karena ada seseorang yang tulus mendampinginya, karena akhirnya ia merasa hidupnya tidak sepenuhnya hilang. Alia menatapnya, terdiam sejenak, kemudian perlahan mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Pak Arkana, menangis itu wajar. Itu tanda bahwa Bapak mulai merasakan kekuatan yang baru," ucapnya, suaranya lembut, menenangkan. Arkana menatap Alia melalui air mata yang menetes. Hatinya bergetar. Ia sadar, gadis sederhana ini bukan hanya menyembuhkan tubuhnya, tapi juga hatinya. Setiap pijatan, setiap kata, setiap senyum, semuanya membawa energi yang membuatnya mampu menghadapi rasa sakit dan ketakutan yang lama terkubur. Raka berdiri di sudut, menatap bos muda itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini adalah momen penting. Arkana tidak lagi hanya mengandalkan kemarahan atau kesombongan untuk bertahan. Kini ia terhubung dengan emosinya sendiri, menerima kelemahan,
dan mulai memahami kekuatan yang sebenarnya. Arkana menyalurkan semua perasaan yang lama terpendam ke dalam tangisan itu. Rasa takut tidak bisa berjalan lagi, ketakutan akan masa depan, frustrasi karena ketergantungan, dan akhirnya, harapan yang tumbuh perlahan. Alia tetap di sisinya, membiarkan tangisan itu mengalir, tanpa menghakimi, tanpa tergesa-gesa. Hanya kehadiran, ketulusan, dan doa yang terus ia bisikkan dalam hati. Dan di sanalah, di ruang apartemen yang dulu dingin dan sepi, air mata Arkana yang jatuh menjadi simbol kebangkitan, bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya yang mulai terbuka. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Arkana Pradipta menangis, dan dengan tangisan itu, ia merasakan beban yang lama hilang, dan kehidupan yang perlahan kembali ke dalam dirinya. Perasaan yang tumbuh. Hari-hari berlalu dengan rutinitas pijat dan terapi yang konsisten. Arkana Pradipta semakin kuat, jari-jarinya luwes, ototnya mulai mampu menopang tubuh, dan setiap langkah kecil kini terasa lebih pasti. Namun, ada sesuatu yang baru tumbuh di hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Setiap kali Alia Rahmani menyelesaikan sesi pijat dan bersiap pulang ke rumah sederhana di gang kecil, Arkana merasakan kekosongan yang aneh. Ia mencoba menutupinya dengan kesibukan, menatap layar laptop, atau membaca laporan perusahaan, tapi pikiran tentang Alia selalu kembali. Kenapa aku merasa kehilangan setiap kali dia pergi? Gumam Arkana dalam hati, matanya menatap jendela yang menampilkan cahaya kota malam. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini. Rasa rindu yang sederhana namun mengganggu, yang muncul tanpa diundang. Alia sendiri tidak menyadari bahwa kehadirannya mulai meninggalkan jejak lebih dari sekadar kesembuhan fisik. Ketulusan, senyum, dan perhatian kecilnya perlahan menembus hati Arkana yang selama ini keras dan dingin. Ia tidak lagi hanya menghargai Alia sebagai pemijat atau penyembuh, tapi mulai merasa tergantung pada kehadirannya, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Hari itu, setelah Alia pulang, Arkana menatap kursi kosong tempat gadis itu duduk tadi. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa perasaan ini nyata. Rasa kehilangan itu bukan karena kebiasaan, tapi karena hatinya mulai peduli lebih dari yang ia sadari. Raka, yang memperhatikan perubahan Arkana, tersenyum tipis. Akhirnya, Pak Arkana, Anda mulai merasakan sesuatu yang manusiawi. Bisiknya pelan. Bukan sekadar tubuh yang pulih, tapi hati yang mulai terbuka. Arkana menunduk, sedikit malu pada dirinya sendiri. Ia jarang membiarkan perasaan muncul, apalagi perasaan yang begitu lembut dan hangat. Tapi kenyataannya, tanpa Alia di sisinya, hidup terasa kurang lengkap, meski rumah mewah itu tetap penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Di sana, di apartemen yang dulu dingin dan sepi, muncul perasaan baru, ketergantungan emosional yang tulus, rasa peduli yang tak bisa disembunyikan, dan rasa rindu sederhana yang menghangatkan hati seorang bos muda yang keras kepala. Arkana Pradipta mulai menyadari, Alia bukan sekadar penyembuh tubuhnya. Ia mulai menjadi bagian dari hidupnya, bagian yang ia tidak ingin hilang. Salah paham. Pagi itu, apartemen mewah Arkana Pradipta terasa berbeda. Alia Rahmani baru saja menyiapkan minyak hangat untuk sesi pijat. Tapi suasana hatinya sedikit terganggu. Ia merasakan energi Arkana yang aneh, bingung, tegang, dan lebih cemas dari biasanya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Raka Mahendra membuka pintu, dan seorang wanita muda bernama Salsa Wiranata masuk dengan senyum percaya diri. Ia membawa aura percaya diri seorang wanita dari keluarga terpandang. "Selamat pagi, Arkana," sapanya manis. Menatap Arkana seolah sudah sangat mengenalnya. "Aku datang untuk memastikan semuanya baik, sebagai calon pasanganmu." Arkana terkejut. Matanya membelalak. "Calon pasangan?" Suaranya serak, campur bingung dan kaget. Alia yang berada di sisi lain ruangan menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Salsa dengan campur rasa cemas dan kecewa. "Calon pasangan?"
Maksudnya? Gumam Alia pelan. Suaranya hampir tersedak. Salsa tersenyum sinis tipis. Ya, kan jelas. Aku akan menjadi pendamping hidup Arkana. Aku datang karena sudah lama kenal dengan keluarganya. Jadi Alia, mungkin lebih baik kau tidak ikut campur. Arkana, yang biasanya tegas dan cepat merespons, justru terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan situasi ini, sementara perasaan Alia yang tulus kini terlihat jelas di wajah gadis itu, campuran kecewa dan cemburu yang samar. Alia menunduk lebih dalam, memutar minyaknya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia merasa ada jarak yang tiba-tiba terbentuk, meski ia tahu Arkana belum tentu menanggapi Salsa dengan serius. Namun, sebagai gadis sederhana, kehadiran Salsa, dengan status sosial yang tinggi, membuatnya merasa dunia mereka berbeda, dan ia memilih untuk menjauh sebentar agar tidak menimbulkan masalah. Arkana menatap Alia, hati mulai gelisah. Ia ingin menahan gadis itu, menjelaskan, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Salsa, melihat kebingungan Arkana, tersenyum tipis dan berjalan lebih dekat, seolah menuntut klaim atas posisi yang belum tentu ada. Raka mendesah pelan, menyadari situasi ini bisa merusak kemajuan Arkana secara emosional. Ia menatap Arkana, memberi isyarat agar segera bersikap sebelum Alia benar-benar menjauh. Alia, dengan hati yang berat, memutuskan untuk pergi sejenak. Tanpa menatap Arkana lebih lama, ia menyapu rambut di balik kerudungnya dan melangkah keluar. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang tegang. Di sana, Arkana berdiri, terdiam. Jantungnya berdebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan Alia, meski belum mengaku apa yang ia rasakan. Dan di balik semua kebingungan itu, satu hal jelas di hatinya. Ia tidak ingin gadis sederhana itu pergi dari hidupnya. Namun sekarang, jarak dan salah paham telah muncul, antara hati yang mulai terbuka, dan dunia luar yang selalu mencoba mengganggu kedekatan mereka. Terapi terakhir. Hari itu, suasana apartemen Arkana Pradipta terasa berbeda. Sinar matahari pagi menembus jendela besar. Hangat, namun ada kesedihan samar yang menyelimuti. Alia Rahmani menyiapkan minyak hangat untuk sesi terakhir pijatnya di rumah Arkana. Ia menatap bos muda itu, menahan perasaan campur aduk antara bahagia melihat kemajuan fisiknya dan sedih karena harus pergi setelah semua ini. Pak Arkana, ini sesi terakhir kita. Suara Alia lembut, tapi tegas. Arkana menatapnya dengan mata terkejut. Tidak menyangka bahwa gadis sederhana yang telah menjadi bagian besar dari hidupnya akan mengambil keputusan itu. Kenapa? Alia? Tanyanya, suara serak. Bukankah kita baru mulai? Alia menunduk sebentar, menahan rasa haru. Aku tidak bisa terus tinggal di sini, Pak. Aku harus kembali ke hidupku sendiri. Tapi aku bangga melihat Bapak sudah bisa berdiri lebih lama, berjalan sedikit demi sedikit. Tubuh Bapak sudah mulai pulih, dan itu berarti aku bisa menyerahkan semuanya pada Bapak. Arkana menelan ludah, merasakan kekosongan yang tiba-tiba. Aku tidak ingin kau pergi. Aku belum siap, ucapnya. Suaranya terdengar rapuh, lebih jujur daripada biasanya. Alia tersenyum tipis, menepuk bahu Arkana dengan lembut. Itu baik, Pak. Tapi setiap perjalanan punya akhirnya. Aku hanya ingin Bapak tahu, apa yang Bapak capai selama ini bukan hanya karena tubuh, tapi juga karena kemauan Bapak sendiri. Aku hanya membantu sedikit. Raka, yang berada di sisi ruangan, menatap keduanya. Ia tahu ini momen penting, bukan sekadar fisik, tapi emosional. Arkana telah pulih, tapi hatinya kini diuji, menerima kenyataan bahwa Alia harus pergi, dan menghadapi perasaannya sendiri yang selama ini tertahan. Arkana menunduk, menatap tangan Alia yang masih menyiapkan minyak terakhir. Aku berterima kasih. Alia, lebih dari sekadar pijatan. Kau telah mengubah hidupku. Ucapnya, suaranya dalam,
Tulus. Alia menatapnya. Mata berkaca-kaca, lalu tersenyum. Dan Bapak telah menunjukkan keberanian dan kesabaran. Jangan lupakan itu. Aku akan selalu mendoakan Bapak dari jauh. Sesi terakhir dimulai. Pijatan itu terasa berbeda, lebih ringan, lebih penuh makna, bukan hanya untuk menyembuhkan otot, tapi sebagai perpisahan simbolis. Arkana merasakan setiap tekanan Alia, menyadari bahwa ini bukan sekadar fisik, tapi ikatan yang telah tercipta di antara mereka. Ketika pijatan selesai, Alia berdiri. Arkana berdiri juga, kini lebih stabil daripada sebelumnya. Mereka saling menatap, diam sejenak, memahami perasaan masing-masing tanpa kata-kata. Selamat tinggal, Pak Arkana, bisik Alia, kemudian melangkah keluar, meninggalkan apartemen yang kini terasa sepi. Arkana menatap pintu yang tertutup perlahan, hatinya campur aduk, bangga pada kesembuhannya, tapi juga kehilangan gadis yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia menyadari satu hal jelas, keberanian dan kesembuhannya ini lahir dari ketulusan Alia, dan kehilangan itu membuatnya sadar betapa penting gadis itu dalam hidupnya. Di apartemen mewah yang dulu dingin, kini hanya tersisa langkah ringan bos muda itu, sebuah simbol kekuatan, kesembuhan, dan perasaan yang belum terucap. Kesembuhan penuh. Beberapa minggu setelah sesi terakhir Alia Rahmani, apartemen Arkana Pradipta terasa sepi. Namun, keheningan itu bukan lagi menakutkan. Tubuhnya kini lebih kuat. Otot-ototnya mampu menopang langkahnya sendiri, dan setiap gerakan terasa ringan dibandingkan dulu. Hari itu, Arkana berdiri di ruang tamu, menatap lantai marmer yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Ia menghela napas panjang, menekuk lututnya, dan kemudian melangkah. 1, 2, 3 langkah, tanpa pegangan, tanpa bantuan, tubuhnya berjalan stabil. Ini nyata, gumamnya. Suaranya tersendat karena tak percaya. Setelah berbulan-bulan terkurung dalam kursi roda, rasa sakit, dan ketakutan, ia akhirnya bisa berjalan sendiri. Raka Mahendra, yang menyaksikan dari sisi ruangan, hampir melonjak kegirangan. Pak Arkana, lihat, Anda bisa berjalan. Tanpa bantuan. Serunya. Arkana tersenyum tipis. Matanya berbinar. Ada perasaan bangga dan lega yang memenuhi dadanya. Bukan hanya karena fisik yang pulih, tapi karena ia telah melalui proses panjang, ketakutan, kemarahan, ketergantungan, dan akhirnya keberanian untuk bangkit. Ia menatap jendela, membayangkan Alia. Gadis sederhana itu, yang tulus mendampinginya, yang selalu mendoakan kesembuhannya di tengah malam, kini menjadi alasan di balik setiap langkahnya. Tanpa sentuhan, doa, dan ketulusan Alia, ia mungkin belum sampai pada titik ini. Arkana berjalan lebih jauh di ruang tamu, merasakan kebebasan yang baru. Setiap langkah membawa kekuatan. Setiap gerakan menandai kemenangan atas masa lalu yang penuh ketakutan. Dan di balik semua itu, hatinya mulai menyadari satu hal. Kesembuhannya bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Raka menepuk bahunya. Bangga. Pak Arkana, Anda luar biasa. Tidak ada yang mustahil lagi sekarang. Arkana tersenyum, menatap kursi yang dulu menjadi tempatnya terkurung. Kini, kursi itu hanya saksi bisu dari perjalanan panjangnya. Ia menyadari, langkah-langkahnya hari ini adalah simbol kekuatan, keberanian, dan harapan yang tumbuh dari ketulusan seorang gadis sederhana yang pernah mengubah hidupnya. Di apartemen yang kini terasa hangat dan hidup, Arkana Pradipta berjalan sendiri untuk pertama kalinya. Bukan hanya menapaki lantai, tapi juga menapaki babak baru kehidupannya. Babak yang penuh harapan, kekuatan, dan kesadaran bahwa ada seseorang yang selalu hadir dalam hatinya, meski jauh dari pandangan. Rumah yang terasa kosong. Setelah berbulan-bulan perjuangan, Arkana Pradipta kini bisa berjalan sendiri. Tubuhnya pulih, langkahnya mantap, dan setiap gerakan terasa bebas. Namun, meski apartemen mewah itu kini terang dan hidup,
Ada satu hal yang membuat semuanya terasa hampa, kepergian Alia Rahmani. Setiap sudut rumah membawa kenangan, tempat Alia menyiapkan minyak, tikar yang ia letakkan, bahkan kursi yang selalu ia duduki saat Arkana menjalani terapi. Semua itu kini kosong, dan meski Arkana bisa bergerak dengan bebas, tidak ada kehangatan yang sama tanpa gadis itu di sisinya. Arkana berjalan dari ruang tamu ke kamar. Matanya menatap jendela besar, melihat cahaya kota yang gemerlap. Hatinya terasa berat. Ia tersadar bahwa kesembuhan fisik tidak berarti apa-apa jika tidak ada Alia yang menemaninya. Tangan yang dulu menopang tubuhnya, senyum yang selalu menenangkan, kehadiran yang membuat rumah itu terasa hidup, semuanya kini hanya menjadi bayangan di pikirannya. Raka Mahendra, yang selalu mengamati perubahan Arkana, tersenyum tipis tapi prihatin. "Pak, kau sudah sembuh. Tapi aku tahu, rumah ini terasa berbeda, kan?" Arkana mengangguk pelan. "Ya, Raka. Aku bisa berjalan. Tapi tanpa Alia, semuanya terasa hampa. Rumah ini besar dan mewah. Tapi, kosong. Kehadirannya membuat semua ini terasa hidup." Ia menatap kursi roda yang dulu menjadi simbol keterbatasannya. Kini kursi itu tidak lagi dibutuhkan, tapi simbolik. Arkana sadar bahwa kehadiran Alia lebih penting daripada apapun, lebih penting daripada kesembuhan fisik atau kemewahan rumah ini. Arkana berjalan ke balkon, menatap langit malam. Angin sepel-sepel membawa aroma kota, tapi hatinya tetap terasa kosong. Ia merasakan rindu yang dalam. Rindu pada gadis sederhana yang bukan hanya menyembuhkannya secara fisik, tapi juga menyentuh hatinya tanpa pamrih. Di apartemen yang besar dan mewah itu, Arkana akhirnya menyadari satu hal penting, kesembuhan fisik hanyalah sebagian dari hidup. Kehilangan Alia membuatnya merasa tidak lengkap, karena ada seseorang yang telah menjadi bagian dari setiap langkah, setiap napas, dan setiap detik perjuangannya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati. "Aku harus menemukannya. Aku tidak bisa membiarkan rumah ini tetap kosong." Dan malam itu, apartemen yang tampak hidup dan mewah, kini benar-benar terasa kosong tanpa kehadiran Alia, meninggalkan Arkana dengan kesadaran baru. Kesembuhan penuh hanya berarti ketika gadis itu ada di sisinya. Pencarian. Pagi itu, apartemen mewah Arkana Pradipta terasa sepi. Walau tubuhnya telah pulih, hatinya tetap gelisah. Alia Rahmani telah pergi, meninggalkan ruang yang dulu penuh kehangatan, dan kini Arkana tidak bisa menahan rindu dan rasa kehilangan itu. Ia menatap jendela besar, menarik napas panjang, lalu memutuskan, cukup, tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Ia harus menemukan Alia. "Raka, aku akan pergi ke tempatnya. Aku ingin bertemu Alia, sekarang," kata Arkana tegas. Raka tersenyum tipis, mengangguk. "Aku akan ikut, Pak. Aku tahu ini penting. Tapi hati-hati, dia gadis sederhana, mungkin tidak mudah ditemukan." Arkana memacu mobil menuju gang kecil di mana Alia tinggal. Kota besar yang dulu terasa asing kini menjadi medan pencarian yang berarti. Setiap sudut jalan, setiap gang sempit, ia bayangkan Alia berada di sana, tersenyum sederhana, menyiapkan pijatan, atau hanya duduk di depan rumahnya. Sesampainya di gang, Arkana menurunkan kaca mobil, menghirup aroma sederhana yang berbeda dari apartemen mewahnya, bau masakan, kayu, dan kesederhanaan kehidupan sehari-hari. Ia melihat sekeliling, rumah-rumah kecil berjajar, anak-anak bermain di trotoar, tetangga saling menyapa. Dan di sana, di depan rumah sederhana, ia melihat sosok Alia sedang menyapu halaman. Jantung Arkana berdegup kencang. Ia melangkah turun dari mobil, berjalan cepat menuju gadis itu. "Alia!" panggilnya, suara tegas tapi bergetar. Alia menoleh, kaget. Mata gadis itu melebar sejenak, sebelum menunduk malu. "Pak Arkana, apa yang Bapak lakukan di sini?" tanyanya pelan, suaranya campur antara terkejut dan cemas. Arkana berhenti di depannya,
menatap langsung mata Alia. Aku tidak tahan lagi. Rumahku terasa kosong. Alia, aku pulih. Tapi tanpa kau di sisiku, semuanya terasa hampa. Aku datang untuk mencari dan aku ingin kau tetap di hidupku. Alia terdiam. Air mata samar muncul di ujung matanya. Ia tidak menyangka Arkana akan datang sejauh ini, menembus batas kenyamanan dan kesibukannya, hanya demi mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Raka berdiri di belakang, tersenyum tipis. Ia tahu, momen ini bukan hanya tentang keberanian Arkana, tapi juga tentang kesadaran hatinya, bahwa Alia adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa digantikan. Alia menatap Arkana, mata berkaca-kaca. Pak Arkana, aku tidak tahu harus berkata apa, ucapnya pelan. Namun, senyumnya muncul, tulus dan hangat. Arkana meraih tangan Alia perlahan, menatapnya dengan penuh tekad. Tidak perlu berkata apa-apa. Hanya tetaplah di sisiku. Itu sudah cukup. Dan di gang sederhana itu, di tengah kehidupan yang sederhana namun hangat, Arkana Pradipta akhirnya menemukan Alia, gadis yang telah menjadi kunci kesembuhannya, bukan hanya tubuh, tapi hati dan hidupnya secara utuh. Pengakuan jujur. Di gang sempit yang sederhana, suasana terasa hening. Arkana Pradipta berdiri di depan Alia Rahmani. Tangan mereka perlahan bersentuhan, mata saling menatap. Setelah perjalanan panjang, setelah rasa sakit, air mata, dan latihan tanpa henti, kini tiba saatnya kejujuran hati muncul. Arkana menarik napas panjang. Suaranya terdengar tegas namun lembut. Alia, aku harus mengakui sesuatu. Alia menatapnya, hati berdebar, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibir bos muda itu. Apa? Pak Arkana? Arkana menunduk sebentar, kemudian menatap langsung mata Alia. Matanya serius namun penuh kehangatan. Aku bukan hanya sembuh karena terapi, tapi karena kau, Alia. Hati dan ketulusanmu yang membuatku bangkit. Setiap pijatanmu, setiap doa yang kau bisikan, setiap senyummu, itu yang memberiku kekuatan untuk berani melawan ketakutanku dan kembali berjalan. Alia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, pengakuan ini akan keluar begitu jujur dan tulus. Pak Arkana, aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Aku tidak tahu, aku hanya berharap Bapak bisa pulih. Ucapnya pelan, suaranya tersentak oleh emosi yang tak bisa ia sembunyikan. Arkana menggenggam tangan Alia lebih erat. Langkahnya mantap. Aku sadar sekarang, bahwa tanpa hatimu, kesembuhanku tidak akan lengkap. Tubuhku bisa pulih, tapi hatiku tetap kosong tanpa kehadiranmu. Aku tidak mau lagi menunggu atau merasa takut kehilanganmu. Aku ingin kau tetap di sisiku, bukan hanya sebagai penyembuh, tapi sebagai bagian dari hidupku. Alia terdiam sejenak, menatap Arkana dengan campuran terkejut dan haru. Hatinya terasa hangat, campur aduk antara bahagia dan lega. Semua usaha, semua doa, semua kesabaran selama ini kini diakui secara jujur oleh orang yang telah ia bantu tanpa pamrih. Pak Arkana, bisik Alia, suaranya hampir pecah. Aku juga tidak ingin jauh darimu. Aku ingin tetap di sini. Arkana tersenyum tipis, matanya berbinar. Kalau begitu, Alia, mari kita jalani hidup ini bersama. Tidak ada yang tersembunyi lagi, tidak ada rasa takut. Hanya kita, dan apa yang kita rasakan sekarang. Di gang yang sederhana itu, di tengah kehidupan yang sederhana tapi penuh makna, Arkana Pradipta akhirnya mengungkapkan kebenaran hatinya, bahwa kesembuhannya bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang cinta, perhatian, dan ketulusan seorang gadis sederhana yang telah mengubah hidupnya selamanya. Alia tersenyum hangat, air mata mengalir, dan untuk pertama kalinya sejak awal perjalanan mereka, kedua hati itu berdampingan tanpa rasa takut, tanpa salah paham, dan sepenuhnya jujur satu sama lain. Air mata bahagia. Sore itu,
Di gang sederhana tempat Alia Rahmani tinggal, suasana terasa hangat meski matahari mulai meredup. Setelah pengakuan jujur Arkana Pradipta, keduanya berdiri berhadap-hadapan. Tangan mereka masih saling menggenggam. Hati Arkana dipenuhi kebahagiaan, namun di mata Alia, ada campuran perasaan yang rumit. Pak Arkana, aku senang, tapi aku juga takut. Suara Alia pelan, hampir berbisik. Matanya menatap lantai sejenak, sebelum kembali menatap Arkana. Aku hanya gadis sederhana. Bapak seorang bos kaya. Aku takut, perbedaan ini akan membuat hubungan kita mustahil. Arkana menunduk sejenak, menatap tangan Alia yang ia genggam. Alia, aku tahu perbedaan ini nyata. Tapi aku juga tahu satu hal, hatiku tidak peduli tentang status atau harta. Aku peduli padamu, seseorang yang tulus, yang membuatku sembuh bukan hanya fisik, tapi juga hati. Itu jauh lebih penting daripada apapun di dunia ini. Alia menelan ludah. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tersentuh oleh kata-kata Arkana, tetapi sekaligus takut perasaan ini terlalu cepat. Aku takut mengecewakan Bapak, atau suatu saat Bapak menyerah karena aku berbeda. Ucapnya, suaranya serak. Arkana mengangkat wajahnya, menatap mata Alia dengan penuh ketegasan dan kelembutan. Tidak, Alia, aku tidak akan menyerah. Aku melihatmu bukan dari status, tapi dari hati. Aku ingin kau tetap di sisiku. Aku ingin kita bersama, tanpa ada rasa takut atau ragu. Alia menunduk sebentar, menahan air mata yang semakin deras. Kemudian, dengan perlahan, ia menatap Arkana lagi dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan percaya pada Bapak. Aku ingin berada di sisimu juga. Air mata bahagia mengalir dari mata Alia, bercampur dengan senyum hangat yang tulus. Arkana tersenyum, merasakan hati gadis itu yang akhirnya terbuka sepenuhnya. Ia merasakan bahwa perjuangan, doa, dan kesabaran selama ini tidak sia-sia. Di gang sederhana itu, di tengah kehidupan yang sederhana namun penuh makna, kedua hati itu kini bertemu tanpa ragu, tanpa takut, dan sepenuhnya tulus. Air mata Alia bukan lagi simbol kesedihan, melainkan kebahagiaan yang murni, kebahagiaan karena cinta yang selama ini tersembunyi kini menjadi nyata. Arkana meraih wajah Alia dengan lembut, menyeka air matanya, dan berkata dengan suara hangat, "Kita akan jalani semuanya bersama, Alia. Tidak ada yang bisa memisahkan kita." Alia tersenyum, menatap mata Arkana, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin bahwa cinta mereka lebih kuat daripada perbedaan dunia luar. Lamaran di tempat sederhana. Sore itu, Arkana Pradipta berjalan perlahan menuju gang kecil tempat Alia Rahmani menyiapkan ruang terapi sederhana yang dulu menjadi saksi perjuangan mereka. Ruangan itu kecil, hangat, dan penuh kenangan, tempat di mana pijatan pertama terjadi, tempat di mana Arkana mulai percaya, dan tempat di mana hati mereka mulai tumbuh lebih dekat. Arkana menarik napas panjang, menatap pintu ruangan itu. Ia menatap kursi pijat, tikar, dan aroma minyak yang masih tersisa di ruangan. Semua kenangan itu kini terasa begitu hidup, begitu berarti. Ketika Alia keluar, menatap Arkana dengan mata terkejut, ia hampir tidak percaya melihat pria yang dulu keras dan dingin itu kini berdiri di depannya, wajah serius namun lembut. "Alia, aku ingin mengucapkan sesuatu." Suara Arkana tegas, tapi penuh emosi yang tulus. Alia menunduk sebentar. Jantungnya berdebar. "Apa, Pak Arkana?" Arkana menunduk sebentar, mengambil napas, lalu perlahan menekuk lutut di depan Alia. Dari saku jasnya, ia mengeluarkan cincin sederhana namun indah. "Alia, aku tidak akan melamarmu di hotel mewah, bukan dengan kemewahan atau gemerlap dunia luar. Aku ingin melamarmu di tempat ini, di ruang kecil yang menjadi saksi perjuangan kita. Di tempat ini aku belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan cinta yang tulus darimu." Mata Alia melebar. Air mata samar mulai muncul.
Hatinya berdebar tak menentu. Pak Arkana, aku tidak tahu harus berkata apa, ucapnya dengan suara bergetar. Arkana menatapnya, penuh keyakinan. Aku ingin kau tetap di sisiku, Alia. Tidak hanya sebagai gadis yang menyembuhkan tubuhku, tapi sebagai teman hidup, sahabat, dan cinta sejatiku. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita membangun hidup bersama, apa adanya, dengan segala kesederhanaan dan ketulusan yang kita miliki. Alia menunduk sejenak. Air matanya jatuh perlahan. Aku juga mencintai Bapak, Pak Arkana. Aku tidak peduli tentang kemewahan atau status. Yang penting adalah Bapak dan apa yang kita rasakan sekarang. Arkana tersenyum tipis. Matanya berbinar. Ia meraih tangan Alia, memasukkan cincin itu ke jarinya, dan berkata, "Maukah kau menjadi pendamping hidupku, Alia?" Alia tersenyum penuh air mata, mengangguk. "Ya, aku mau, Pak Arkana." Di ruang terapi kecil yang sederhana itu, di antara aroma minyak dan kenangan perjuangan mereka, dua hati yang telah melalui banyak cobaan akhirnya bersatu, tanpa gemerlap dunia luar, tanpa kemewahan, hanya cinta tulus yang lahir dari ketulusan, kesabaran, dan doa yang selama ini mereka jalani bersama. Sentuhan yang jadi takdir. Sore itu, gang kecil yang sederhana dipenuhi keheningan hangat. Arkana Pradipta berdiri di depan ruang terapi yang dulu menjadi saksi perjalanan panjangnya, menatap tangan Alia Rahmani yang kini digenggam erat oleh dirinya. Alia menatap Arkana, matanya berkaca-kaca, senyum tipis menghiasi wajahnya. Gadis sederhana itu, yang dulu hanya pemijat dari gang kecil, yang selalu menolong tanpa pamrih, yang diam-diam mendoakan kesembuhannya, sekarang berdiri di hadapannya sebagai wanita yang akan menjadi bagian hidupnya selamanya. "Arkana, aku menerima," ucap Alia dengan suara lembut, hangat, dan tulus. Arkana tersenyum, matanya berbinar. Selama berbulan-bulan ia belajar tentang kesabaran, rasa sakit, ketakutan, dan cinta. Ia sadar, perjalanan panjang itu bukan hanya tentang kesembuhannya dari lumpuh, tapi tentang menemukan seseorang yang tulus menyentuh hatinya. Dengan perlahan, ia meraih wajah Alia, menyeka air mata yang jatuh dari pipinya. "Alia, kau telah mengubah hidupku, bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku. Aku berjanji, hidup kita akan kuisi dengan cinta, ketulusan, dan kebahagiaan, apapun yang terjadi." Alia tersenyum, menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. "Aku percaya, Arkana. Aku percaya kita bisa melalui semuanya, bersama." Di ruang kecil itu, yang dulu hanya dipenuhi aroma minyak dan ketekunan, kini terdengar tawa ringan dan bisikan cinta yang tulus. Sentuhan pertama Alia pada tubuh Arkana yang lumpuh kini menjadi takdir, menyatukan dua hati yang berbeda dunia. Bos muda yang pernah terkurung di kursi roda, dan gadis pemijat sederhana yang memiliki hati besar. Mereka berjalan keluar dari ruang terapi itu, bergandengan tangan. Gang sempit itu, yang dulunya hanya jalan sederhana bagi kehidupan sehari-hari Alia, kini menjadi saksi lahirnya kehidupan baru mereka bersama. Hidup yang dipenuhi cinta, kesetaraan, dan kebahagiaan tulus. Arkana menatap Alia, tersenyum hangat. "Mari kita mulai hidup baru, Alia. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, hanya kita, bersama." Alia menggenggam tangannya lebih erat. Hati dipenuhi kebahagiaan yang tulus. "Ya, Arkana. Bersama kita akan menjalani segalanya." Dan di gang sederhana itu, di tengah kehidupan yang sederhana tapi penuh makna, kisah bos muda yang dulu lumpuh dan gadis pemijat sederhana mencapai puncaknya. Hidup baru yang lahir dari ketulusan, kesabaran, dan cinta yang tak tergantikan.